lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in turning back, of things we know. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kupu 01 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kupu 01. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi oleh pemateri, dan yang terakhir penutup. Yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah. Kepada ibu kepala sekolah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Guru SD Kupu 01 yang saya hormati dan Ibu Musri yang akan memaparkan materi nanti, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, hari ini yang cuaca yang sangat cerah ini, teman kita akan memaparkan atau mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah tugas yang akan diselesaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik untuk kemajuan anak-anak didik kita dan kemajuan dalam pendidikan. Marilah kita akan memberikan atau memperhatikan sebuah pemaparan atau presentasi ya, untuk ibu-ibu supaya bisa memperhatikan dengan baik ya, sehingga nanti apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pendidikan kita ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sedikit sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya materi dari pemateri yaitu Bu Sri Rohayati. Kepada Bu Sri, saya persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tugas saya, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang budaya positif, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya adalah nanti berpasangan berhadapan. Iya, silakan Bapak Ibu berdiri dulu berhadapan. Gak apa-apa, Bapak Ibu gak apa-apa. Iya, kita berhadapan. Ya, silakan berhadapan. Iya. Ice breaking ini biar tidak jenuh, biar tambah semangat, biar happy, biar bahagia. Iya, berhadapan. Kita bermain peran. Perannya adalah peran A dan peran B. Peran A yaitu memegang sesuatu yang sangat berharga. Misal, kok langsung begini? Misal di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga, contohnya mutiara, apa cincin, pokoknya sangat berharga. Di tangan kanan dipegang, pokoknya apa uang 1 miliar. Itu peran A, megang satu tangan, pokoknya yang kencang sekali. Itu peran A, jangan sampai lepas. Kemudian yang peran B, yang peran A berarti yang sebelah kanan saya. Yang peran B adalah mengambil sesuatu yang berharga dari peran A. Bagaimanapun caranya harus bisa diambil. Bisa dengan cara dirayu-rayu, bisa dengan cara dibujuk-bujuk, bisa dengan cara dipaksa. Pokoknya bagaimana caranya bisa diambil ya. Iya. Kalau nggak bisa dipaksa untuk bisa. Jadi peran A mempertahankan, peran B merebut, gitu aja ya. Bagaimana caranya biar mendapatkan sesuatu yang berharga? Nah, yaitu. Nah, yang A, peran A itu mempertahankan barang milik Anda yang sangat berharga. Sedangkan peran B itu merebut barang itu. Pokoknya bagaimana caranya? Mau dikembalikan, mau dirayu-rayu, mau dipaksa, seperti apa ya? Oke, dalam hitungan ketiga langsung ya. Berarti peran A tangannya berdiri. Tangan ini jangan sampai buka. Seolah-olah di sini ada uang 1 miliar. Berarti matung. Ada uang 1 miliar begini. Berarti matung ya, Bu? Saya matung. Pokoknya bagaimana caranya biar jangan buka. Untuk peran B, bagaimana caranya biar terbuka. Itu aja ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Yes. Bagaimana caranya biar terbuka? Biar jangan sampai. Aduh, kok bisa? Bisa, biar bisa. Praktek, ayo semangat praktek. Biar merebut. Keluarga, ayo dipertahankan. Ya. Ya sudah cukup. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari peran tadi apa yang Bapak Ibu rasakan, coba Pak Guru Pak Sindi. Ya, terima kasih. Dari ice breaking tadi yang saya rasakan itu geli, Bu. Geli tadi mau dicokot akhirnya. Jadi mempertahankan yang sangat berharga itu Iya. bagaimana? Mempertahankan yang sangat berharga ternyata juga sulit, Bu. Juga sulit. Karena kita itu lebih sulit mempertahankan, Bu, daripada mendapatkan. Terima kasih Pak Sindi atas anggapannya tentang tadi mempermain perannya. Kemudian yang peran B, yang tadi merebut bagaimana ini? Bagaimana tanggapan Ibu Apri? Peran saya tadi merebut sesuatu yang berharga dari Pak Sidik juga sangat sulit karena Pak Sidik sangat kuat untuk mempertahankan sesuatu seperti itu.
terima kasih Bapak Ibu itu. Oh iya, mau tanggapan satu lagi bagaimana? Bapak itu tadi perannya mempertahankan apa merebut Bapak? Saya merasa merebut itu sangat dekat di dunia. Sungguh, karena lawan jenis itu saya nggak terbiasa, sangat lemes ini katanya. Sehingga saya berusaha merayu-rayu dengan cara yang berbeda. Nah, akhirnya dengan cara yang melas, akhirnya jatuh pun apa yang saya inginkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Satori. Jadi tadi Bapak berhasil merebut ya. Iya, berarti ada sebagian yang berhasil merebut dan ada sebagian yang berhasil mempertahankan. Jadi intinya dua-duanya butuh perjuangan untuk mempertahankan dan untuk merebutkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita kembali ke materi ya. Untuk materi hari ini adalah tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, ini saya itu memaparkan atau mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, nah ini adalah profil saya, Sri Rohayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kupu 1, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Iya, cantik ya? Iya. Terima kasih. Iya. Dilanjut ya, itu profil saya. Dilanjut dengan ini mulai dari kesepakatan forum diskusi. Kita bukan apa ya, istilahnya kayak seminar, tapi kita forumnya forum diskusi. Sebelum kita diskusi, kita mengadakan kesepakatan dulu agar diskusi ini atau pemaparan ini berjalan dengan lancar. Untuk diskusi ini yang pertama berdiskusi dengan perasaan bahagia. Jadi di sini di forum ini tidak ada yang sedih ya. Semuanya happy, ceria, bahagia. Setuju? Setuju. Terima kasih. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Setuju? Iya. Minta tolong jadi pendengar yang baik. Kemudian berikutnya menghargai setiap pendapat orang lain. Setuju? Kira-kira mau ditambahin apa Bapak Ibu? Dilarang banget di luaran, Bu. Yang lain setuju? Tidak. Berarti tidak sepakat. Ya, silakan asal bisa membagi waktu kapan harus makan, kapan memperhatikan ya Bapak Ibu. Saya kira untuk ini cukup ya. Kemudian dilanjut. Ini adalah konsepnya, konsep budaya positif. Jadi untuk budaya positif itu ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dilanjut dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, kemudian selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah keseluruhan adalah konsep inti dari budaya positif, ada 7 macam. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu perubahan paradigma belajar, apa itu disiplin positif, dan seterusnya. Ini yang poin yang pertama, konsep dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Nah, 3 strategi ini yang harus diterapkan Bapak Ibu guru ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang intinya adalah dalam pembelajaran ini bertujuan untuk apa? Untuk kebutuhan murid. Semuanya terfokus pada murid, untuk perkembangan murid, sehingga terwujudlah profil pelajar
Pancasila. Itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Selanjutnya, apa sih prinsip dari paradigma baru? Yaitu yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat, jadi sepanjang itu kita menjadi pembelajar dan pengajar. Kemudian berikutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Dilanjut, pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi dalam pembelajaran itu bukan hanya warga sekolah, bukan hanya guru, kepala sekolah, tetapi kita melibatkan orang tua dan masyarakat itu untuk mendukung pendidikan. Kemudian dilanjut dengan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu adalah prinsip dari paradigma baru. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan serta memberdayakan anak agar mampu bersikap mandiri untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman ataupun sokongan. Nah, di sini disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan contohnya misalkan datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum pelajaran dimulai, mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Itu adalah disiplin positif. Kemudian dilanjutkan. Nah, disiplin positif itu nanti pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini memuat 6 dimensi, yaitu antara lain yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Dan dimensi yang keenam atau yang terakhir adalah mandiri. Nah, dalam dimensi 6 dimensi ini harus memuat semuanya ketika dalam pembelajaran, ya. Nah, kalau kita sebagai guru biasanya itu kalau ice breaking atau untuk biar anak-anak ketika pembelajaran tidak jenuh. Nah, biasanya Bapak Ibu guru memberikan dimensi ini dalam bentuk nyanyian, lagu atau gerakan. Sudah pernah diberikan kepada siswa-siswinya Bapak Ibu? Sudah. Coba kita itu ya menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Yuk kita sejenak berdiri. Ya. Biar tidak jenuh, biar tambah semangat. Yuk bareng. Tangannya kiri, Bu. Tangannya iya, nanti pakai gerakan ya. Gerakannya tahu Bapak Ibu? Tidak, Bu. Sudah tahu ya? Iya. Iya, coba bareng-bareng. Ada yang bisa di sini? Yang orang bisa? Iya. Biasanya guru kelas 1 nih hafal atau kelas 2 nih. Bu Ririn bisa ya? Iya. Bu Ririn bisa memimpin di sini pakai gerakan. Nanti diikutin sama rekan guru yang lainnya. Iya, monggo Bu Ririn. 1, 2, 3, yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan mulia, berkebinekaan global,
dimensi. Tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan semua ketika pembelajaran di kelas. Yang ketiga, konsep yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Yaitu motivasi yang menggambarkan keinginan atau kebutuhan yang mengarahkan perilaku menuju suatu tujuan. Nah, di sini ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu antara lain yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya kita kan termotivasi. Saya motivasi berangkat sekolah biar tidak dihukum, atau saya motivasi untuk mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Itu salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua yaitu imbalan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh, misalkan ya, Bapak Ibu guru misalkan punya anak, kamu harus juara 1. Nanti kalau juara tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Sepeda. Nah, itu bentuk motivasi ingin menjadi imbalan dari orang lain. Atau contohnya dengan anak didik Bapak Ibu, misalkan kalau juara 1 nanti kalian kalau juara 1 nanti kasih hadiah. Hadiahnya apa? Buku misalkan seperti itu ya. Itu berarti jenis motivasi. Ternyata motivasi itu ada motivasi karena imbalan, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan, dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang percaya motivasi karena dari dalam, ya. Ada yang dari dalam, ada dari orang lain, ya. Ada dari sekitar. Itu bentuk dari motivasi, ya, Bapak Ibu. Itu adalah konsep dari disiplin positif yang ketiga. Selanjutnya, konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Salah satunya makan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Melakukan usaha terbaik merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, kebutuhan dasar manusia di sini adalah kebutuhan dasar siswa ketika dalam pembelajaran. Karena apa? Kita lingkupnya adalah lingkup sekolah, lingkup pembelajaran. Dan untuk ada kebutuhan dasar manusia ada 5 jenis. Yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan ya, di mana dalam pembelajaran siswa itu butuh kesenangan. Contoh, ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan, ada anak yang gurau tertawa. Nah, itu salah satu dari kebutuhan siswa. Kebutuhan dasar manusia butuh untuk kesenangan. Bukan hanya materi, pengetahuan, tapi butuh kesenangan. Dalam pembelajaran butuh kesenangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketika pembelajaran itu anak tidak jenuh, kemudian kebutuhannya terpenuhi, itu apa? Nah, ketika di dalam pembelajaran itu diselingi dengan game atau ice breaking, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini adalah siswa, ya, butuh kesenangan. Maka dalam pembelajaran diselingi dengan game atau ice breaking. Tentunya game itu terkait dengan pembelajaran juga, tidak asal game yang asal game seperti itulah. Yang penting ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Bukan Bapak Ibu aja yang butuh cinta kasih sayang, siswa juga butuh kasih sayang. Contohnya apa? Ketika pembelajaran kita sedang menjelaskan, anak itu cuek. Sebetulnya anak itu perlu perhatian dari kita. Namanya apa ya? Caper, cari perhatian. Kadang melakukan apa itu biar gurunya itu menegur. Nah, itu adalah kebutuhan dasar siswa. Salah satu dari cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ternyata selain ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, ada kebebasan. Siswa itu butuh bebas.
Artinya di sini dalam pembelajaran guru tidak harus kamu mengerjakan dari jam sekian jam, tidak, tapi anak dikasih luang waktu untuk rehat, untuk diberikan waktu untuk kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah bukan anak itu berkuasa, tapi mereka menguasai materi, berkompetensi. Mereka mampu, misalkan dalam hal matematika, mereka butuh penguasaan, harus menguasai materi. Nah, jadi mereka merasa bahwa saya bisa, saya mampu, itu penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Artinya bertahan hidup di sini adalah butuh kenyamanan, hidup yang nyaman. Kemudian misalkan biologisnya butuh kenyamanan dalam hal ini, misalkan butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Nah, seperti itu adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu butuh apa sih? Kan butuh makan dan seterusnya ya. Itu adalah konsep dari kebutuhan dasar manusia yang ada 5 jenis. Di antaranya adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Iya. Semoga 5 konsep ini atau 5 jenis kebutuhan dasar ini bisa diterapkan Bapak Ibu ketika dalam pembelajaran. Ternyata anak itu bukan hanya butuh senang saja, tapi 5-5-nya harus terpenuhi. Ini 5-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut. Yaitu ada disiplin positif. Konsep disiplin positif yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Apa itu? Yaitu terdapat 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Antara lain adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru itu memposisikan diri yaitu sebagai seorang manajer. Karena apa? Karena sebagai seorang manajer, murid dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi permasalahannya sendiri tanpa adanya paksaan. Ya, ternyata di sini guru itu memegang kekuasaan penting, yaitu ada 5 kontrol. Yang pertama di sini saya jelaskan yaitu guru sebagai penghukum. Tentunya Bapak Ibu pernah merasakan sebelumnya ketika ada kasus-kasus, ketika ada pelanggaran dari siswa, guru biasanya menghukum gitu. Contoh saya sendiri pernah mengalami ketika siswa tidak mengerjakan tugas, itu anak dihukum. Misalkan suruh push up, suruh berdiri di depan. Itu adalah 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, menghukum anak didiknya yang sebetulnya itu tidak baik. Itu ada sisi negatif, termasuk sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan Bapak Ibu sedang menjelaskan matematika, misalkan pecahan adalah ini. Kemudian di situ anak itu ngobrol, bertengkar. Sebagai guru menegur anak, kenapa kamu ngobrol? Padahal kan guru sini lagi menjelaskan. Guru sudah capek menjelaskan sampai tenggorokannya kering. Apa kamu tidak kasihan sama saya sebagai guru? Nah, itu posisi kontrolnya itu membuat rasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Contohnya seperti itu. Anak dimarahin, kemudian gurunya mengatakan, kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu kan sudah menerangkan, sudah capek-capek menjelaskan, kamunya ngobrol tidak memperhatikan. Nah, itu adalah termasuk posisi kontrol di sini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang tadi pertama ketika menemukan anak mengalami atau kasus anak itu kita menghukum. Nah, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita yang ketiga adalah sebagai teman. Contoh sebagai teman, misalnya, yuk anak-anak kita belajar, dengarkan baik-baik lagi. Itu adalah posisi kita sebagai teman, mengajak anak-anak untuk belajar. Kemudian sebagai pemantau.
sebagai pemantau kita hanya memberikan pantauan kepada anak-anak. Kemudian ketika anak menemukan kasus atau anak itu melanggar sesuatu yang tidak kita inginkan, kita hanya memantau saja tanpa memberikan hukuman. Kita memberikan penjelasan, mencari alasannya kenapa melakukan seperti itu. Itu adalah pemantau. Kemudian sebagai manajer. Manajer itu adalah ketika kita menemukan siswa yang berbuat salah, melanggar apa yang sudah disepakati di kelas, itu kita memanggil anak. Anak itu dipanggil, kemudian kita tanya-tanya kenapa melakukan itu, apa alasannya. Nah itu kita sebagai manajer tanpa menghukum, tanpa menyalahkan, nah kita memberikan suatu pertanyaan kemudian memberikan solusi atau biar siswa itu sendiri yang menemukan solusi. Itu sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol di sini yang paling bagus adalah guru kita. Posisi kita adalah sebagai manajer. Memang saya pernah mengalami sebagai penghukum juga pernah, pembuat rasa bersalah juga pernah, teman juga pernah. Tanpa kita sadari ternyata kita menghukum seseorang atau siswa yang berbuat salah, yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Ternyata dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling baik guru itu adalah sebagai manajer. Ya, semoga 5 posisi kontrol ini sebagai manajer ini kita terapkan di anak didik kita. Nah, itu adalah posisi kontrol restitusi. Dilanjut. Mau lanjut apa SDG dulu? SDG ya? Iya SDG, tapi yang nyanyi itu loh. Sing aram sam-sam seperti itu. Ya Pak? Iya. Iya. Tapi mana ya Pak ini? Di kantor bisa Pak? Ambil di kantor. Atau ada yang punya speaking di sini? Iya. Oh iya, di sana biasanya guru kelas 1 nih, kelas 2 nih, Bulim, digulung-gulung. Gulung. Semangat. Ada videonya Pak. Sebenarnya bakal pindah dari ngilungin sulit. Gimana nih? Mau data guys, yang biar aktif kata paling ini daskan mana paling ini. Daskan.
Semangat. Semangat. Kalau saya semangat. Pemantau dan manajer. Ternyata kita sebagai guru, kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah itu ternyata perilaku kontrol yang negatif. Jadi kalau kita menghukum siswa ternyata negatif, tidak baik. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer itu adalah perilaku kontrol yang positif. Nah, apa yang harus dilakukan guru dari ini? Ya, kita berusaha untuk sebagai posisi kontrol teman atau pemantau ataupun manajer. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu pernah mempraktekkan posisi ini? Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya yang mana dari 5 posisi yang ini? Apa sebagai penghukum? Membuat orang merasa bersalah? Iya. Ya, ini keterangannya. Kalau sebagai penghukum itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu guru menghardik ke siswanya? Tidak ya? Kalau menghukum pernah tidak? Pernah, iya. Tanpa kita sadari posisi kita itu sebagai penghukum. Tapi nanti setelah tahu teori ini semuanya, diusahakan kita jangan jadi penghukum. Paling tidak positif yang ini bisa jadi teman atau pemantau. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah itu seperti apa? Ketika anak melakukan atau pelanggaran, kemudian kita menceramai, menasehati, yang membuat anak itu merasa bersalah melakukan itu. Nah, itu posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Tidak ya? Pernah, ya sudah. Kemudian kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya adalah lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu misalkan. Ya sudah, nanti Bapak bereskan. Seperti itu berarti kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, contohnya seperti ini ya, tindakan gurunya, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Contoh, ketika siswa melanggar aturan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, misalkan harus datang tepat waktu, kemudian anak datang terlambat, berarti kan ada konsekuensinya. Konsekuensi itu sebagai imbalan karena melakukan pelanggaran. Konsekuensi itu sebagai posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah yang paling baik yang harus Bapak Ibu lakukan terhadap siswa ketika melakukan kesalahan. Kita sebagai manajer yaitu mengajukan berbagai pertanyaan terkait kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya dan sebagainya. Jadi anak itu ketika membuat kesalahan, jadi dia sendiri yang membuat solusinya, bukan dari kita. Kita panggil, kemudian kita tanya tanpa menghukum, tanpa menghakimi, kita tanya alasannya apa. Itu berarti kita sebagai manajer ya. Tuh selanjutnya. Iya. Budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang bagus secara umum, yang telah disepakati bersama, mudah diingat dan dipahami, dan harus dijalankan di lingkungan sekolah tanpa adanya paksaan. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh guru dan murid. Apakah Bapak Ibu guru di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Biasanya keyakinan itu berupa kalimat-kalimat positif. Misal, kita kan pernah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Contoh salah satu kesepakatan kelasnya apa? Misalnya apa? Tidak boleh datang terlambat. Itu kesepakatan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah
Jadi nanti ada dua, kesepakatan kelas sendiri, keyakinan kelas sendiri. Yang tentunya kesepakatan itu sudah dibuat bersama dengan anak-anak, kemudian dijadikan keyakinan kelas yang nantinya akan dijadikan sebuah budaya positif untuk dilakukan di kelas bersama, tentunya setelah disepakati bersama. Itu keyakinan kelas. Dilanjutkan. Ini ada tahapan-tahapan. Bagaimana sih tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan kelas. Diskusikan dulu bahwa kita akan membuat peraturan kelas. Kemudian yang kedua adalah mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang tadi saya sampaikan, kalau sudah membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian untuk menjadi keyakinan kelas itu dirubah menjadi kalimat positif dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan, contohnya adalah tidak boleh datang terlambat, menjadi disiplin waktu, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat. Nilai-nilai kebajikannya itu apa? Berarti kedisiplinan, contohnya seperti itu. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilakunya. Berarti perilakunya kalau disiplin berarti gambarannya seperti apa? Berarti harus datang tepat waktu. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berarti ada peran gurunya, ada peran siswa. Gurunya tentu harus sebagai peran untuk disiplin waktu, datang tidak boleh terlambat. Begitu juga siswa. Kemudian yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat berlaku? Apakah nanti ada pelanggaran? Kita harus tinjau kembali secara berkala ya. Kalau misalkan datang tepat waktunya itu sudah dijalankan ya, kita berarti berlanjut terus. Nah seperti itu. Itu adalah tahapan membuat keyakinan kelas. Dilanjut. Nah yang ini adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kok menstabilkan identitas itu apa? Ketika kita menemukan kasus, contoh tadi ketika dalam pembelajaran, karena ini kaitannya dengan siswa dalam pembelajaran, berarti kasusnya kasus pembelajaran. Contoh, saya mengalami misalkan ada siswa yang ketika dalam pembelajaran sedang dijelaskan materi itu ngantuk. Kita ngantuk jangan sampai ditegur di depan anak-anak. Itu berarti namanya membuat rasa bersalah. Kita panggil anaknya, kemudian kita tanya alasannya apa, itu berarti menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Tindakan itu kira-kira salah apa tidak? Salah berarti kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, tapi harus gurunya harus bisa, saya juga pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, asal jangan diulang gitu. Itu berarti validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kesepakatan yang sudah dibuat di kelas itu berarti itu melanggar kesepakatan yang dibuat, dan anak itu harus memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Ini namanya segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya kemarin sudah melakukan ini Bapak Ibu. Kemarin ada anak yang terlambat, kemudian saya panggil, saya melakukan yang 3 ini. Menanyakan, kemudian validasi, dan menanyakan keyakinan sudah kemarin ke anak. Alhamdulillah anak tidak mengulangi kembali. Berikutnya masih dalam segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih sebetulnya? Bapak Ibu tahu kok segitiga restitusi? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan guru untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh siswanya. Ini segitiga restitusi.
yang tadi ya sama ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama ini dari bawah, menstabilkan identitas itu contohnya adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Ketika ada anak melakukan kesalahan, kita juga ikut. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa terpojokan, merasa terhakimi. Jadi ada pengulangan kesalahan. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita jangan sampai memarahi dulu atau kita tanya alasannya dulu kenapa melakukan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kenapa dilanggar dan seperti itu ya. Itu segitiga restitusi ya. Iya, terima kasih, thank you. Dengan terakhir itu segitiga restitusi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya dan dapat diimplementasikan atau diterapkan di kelasnya masing-masing atau di sekolah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan itu masih kurang atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Oh iya, dari apa yang saya sampaikan itu barangkali Bapak Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada? Pak Guru Pasidi? Oh, ada Bu. Nah, Aku kepalanya mah bisa jauh Ibu. Waktunya siapa ya? 8 menit. Iya, udah digabung sama dengan ya. Afri yang kurang dengan Afri. Iya. Berhubung dari Bapak Ibu tidak ada yang disampaikan, mungkin ini dari saya. Mohon maaf dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Bu. Oh, alhamdulillah, syukurlah kalau kamu baik. Sehat kan? Sehat Bu. Iya. Kamu tahu nggak kenapa Bu Guru manggil kamu ke sini? Enggak Bu. Oh, tadi kamu kan datangnya terlambat ya, betul nggak? Betul Bu. Iya. Kenapa datangnya terlambat? Karena tadi baunya kesiangan. Oh, baunya kesiangan ya. Oh, kalau misalkan Bu Guru sedang menerangkan pelajaran, kamu datangnya terlambat. Kira-kira itu betul atau tidak? Tidak Bu. Nah, itu sebuah kesalahan apa bukan? Kesalahan Bu. Iya. Setiap orang itu ya Isna mempunyai kesalahan. Sama guru juga punya kesalahan. Dulu guru juga pernah terlambat. Tapi kamu tahu kan? Nah, untuk datang terlambat itu kan sebuah komitmen yang sudah kita sepakati di kelas. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas itu apa? Tahu Bu. Ya, salah satunya adalah komitmen. Komitmen itu apa sih sebenarnya? Komitmen suatu usaha yang sudah disepakati bersama Bu. Iya, bagus. Komitmen itu yang harus disepakati. Nah, kemarin kan kita, sekolah kita, kelas kita itu sudah membuat komitmen, yaitu datangnya tepat waktu. Nah, tadi kan kamu datangnya terlambat. Berarti itu sebuah kesalahan ya. Nah, sekarang guru mau nanya nih, kenapa kamu itu alasannya apa? Kenapa kok datangnya terlambat? Pasti punya alasan tertentu. Karena saya nonton TV sampai malam Bu, soalnya filmnya
seru banget. Wow, seru. Guru juga suka itu. Tapi walaupun seru, kamu harus ingat tidur jangan sampai larut malam. Nanti akibatnya paginya itu datangnya terlambat. Jadi kamu nanti akan ketinggalan pelajaran. Nah, sekarang kamu harus memperbaiki itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Tidur jam 8, Bu. Iya, mulai sekarang kamu nanti malam tidurnya jam 8 biar bagaimana? Biar bangunnya lebih pagi. Iya, dan tidak terlambat. Nah, ingat-ingat ya, mulai sekarang kamu harus berubah. Iya, jangan sering nonton TV larut malam, boleh saja, tapi jangan sampai larut malam biar tidak paginya tidak terlambat. Ya udah, itu saja. Kamu harus berubah ya. Ya udah, terima kasih ya Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna. Saya siswa kelas 6A. Saya sangat senang sekali karena saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan saya, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Dan terima kasih kepada Bu Sri yang sudah meyakinkan saya untuk selalu komitmen atas keyakinan yang sudah dibuat bersama dan lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih. Pecahan ini contohnya 2/3, kemudian sambungan 2/5, desimal 0,5. Kalau yang desimal ini yang ada koma-komanya. Isna, kok kamu tiduran? Coba Adinda bangunkan itu Isna. Hai Isna, apa kabar? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Iya. Sekarang guru mau bertanya nih. Kamu kira-kira tahu nggak kamu dipanggil ke sini? Enggak, Bu. Tadi waktu pelajaran guru lihat kamu ketiduran. Kenapa? Karena saya mengantuk sekali, Bu. Oh, ngantuk sekali ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada guru sedang menerangkan, menjelaskan materi, terus ada siswa yang ketiduran, kira-kira kayaknya itu baik apa tidak? Tidak, Bu. Terus dalam kesepakatan itu kayaknya kesalahan apa bukan? Kesalahan, Bu. Iya, berarti kamu tadi melaksanakan kesalahan ya. Ya, Bu Guru juga tahu setiap manusia itu melakukan kesalahan. Guru juga pernah mengalami seperti itu karena ngantuk, kemudian pada saat pelajaran tidur. Tapi itu harus kamu hindari nantinya ya. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya nih, kenapa kamu di kelas tadi ngantuk? Alasannya apa? Karena saya tidur jam 1 malam, Bu. Saya bermain game online. Hah? Game online? Oh, sampai malam ya? Ya udah, kamu harus tahu keyakinan kelas kita. Nah, bahwa ketika guru itu mengajar itu harus diperhatikan. Nah, mulai sekarang kamu harus berubah. Mulai memperhatikan, mulai melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh teman-teman dan kita semua ya. Apa yang kamu tahu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat teman satu kelas? Ya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal supaya saya tidak ngantuk atau tiduran lagi saat jam pelajaran. Iya, itu bagus sekali jawaban kamu, bahwa kamu mulai nanti malam jangan main game online lagi. Boleh, tapi jangan sampai mengganggu waktu, jadi paginya jadi ngantuk. Ya udah, terima kasih ya Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna. Saya bersyukur dan sangat senang sekali saya sudah bisa menyelesaikan semua masalah yang ada pada diri saya, yakni suka tiduran saat pada jam pelajaran karena bermain game online sampai larut malam. Terima kasih Bu Sri atas bimbingannya dan motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sri Rahayati atas pemaparan yang sangat bagus dan jelas. Ya, dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Bu Sri Rahayati. Alhamdulillah, acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup kita ice breaking dulu.
jari kiri, bukanku menjadi 8. Buat berikan receh 5 jari kanan, 5 jari kiri, bukanku menjadi 10. Siap berjualan. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, kalian sangat luar biasa. Sekian acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Acara